Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hai semua, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kelas Akuntansi 2023L. Jadi di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari kuis Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan ke-15 dengan dosen pemampu kita yaitu Ibu Insyira Putri Kadea, SEMA. Buat teman-teman yang sedang mempelajari materi atau mata kuliah ini, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu. Langsung saja simak videonya. Anggota kelompok kami ada 6 anggota. Yang pertama ada Isnawati dengan NIM 23080694423. Yang kedua ada Marta Eka Wahyuning Tias dengan NIM 23080694458. Yang ketiga ada saya, Octavia, dengan NIM 23080694461. Yang keempat ada Riza Hidayatul Jannah dengan NIM 23080694462. Yang kelima ada Muhammad Afwan Ma'ruf dengan NIM 23080694466. Dan yang keenam ada Indira Putri Damayanti dengan NIM 23080694484. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian A. Apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF dan mengapa? Ya, NSF sangat membutuhkan implementasi sistem ERP Enterprise Resource Planning. Alasannya adalah yang pertama, data perusahaan belum terintegrasi. Nah, saat ini divisi penjualan itu masih menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang mencatat stok secara manual menggunakan kartu stok. Jadi, hal ini menyebabkan data tersebar di berbagai tempat, sulit dikontrol dan rawan kesalahan karena tidak tersedia secara real-time dan terpusat. Yang kedua, model bisnis kompleks. NSF menjalankan model penjualan secara hybrid, yaitu melalui penjualan langsung, distributor pihak ketiga, dan penjualan digital. B2B dan B2C. Kondisi ini memerlukan sistem yang mampu mengelola proses bisnis dari berbagai channel secara efisien dan terintegrasi. Yang ketiga, koordinasi antar bagian belum optimal. ERP dapat menyatukan seluruh proses bisnis seperti penjualan, distribusi, logistik, hingga pengelolaan inventaris dalam satu sistem. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang selanjutnya, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Jawabannya adalah ya, sistem ERP dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh NSF. Berikut ini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, permasalahan di NSF yaitu data penjualan dan gudang tidak terhubung. Solusinya, ERP mengintegrasikan seluruh proses dalam satu sistem sehingga data stok dan penjualan selalu sinkron. Yang kedua, efektivitas promosi dan diskon tidak dapat dievaluasi. Untuk solusinya, ERP menyediakan fitur pelaporan dan analisis otomatis sehingga perusahaan itu dapat mengukur keberhasilan promosi secara akurat. Kemudian yang selanjutnya, produksi tidak efisien karena kesalahan dan dalam prediksi permintaan. ERP memiliki fungsi peramalan forecasting berbasis data historis yang membantu perencanaan produksi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, biaya logistik tinggi. ERP memungkinkan perencanaan distribusi yang lebih efisien dan optimal sehingga dapat menekan biaya logistik. Dan yang terakhir, permintaan distributor sering berubah menyebabkan stok menumpuk. Di sini, ERP mampu mengatur manajemen stok secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, sehingga meminimalkan kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana mengatasinya? Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Strategi untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis secara menyeluruh. Yang kedua, perubahan proses bisnis dan budaya organisasi. Strategi mengatasinya yaitu dengan melakukan pelatihan intensif bagi karyawan serta menerapkan manajemen perubahan atau change management secara bertahap agar adaptasi berjalan lebih lancar. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada vendor ERP. Strategi mengatasinya yaitu dengan memilih vendor yang memiliki reputasi dan pengalaman yang baik dan memastikan juga terdapat perjanjian kerjasama yang jelas melalui Service Level Agreement atau SLA.
Kemudian yang selanjutnya, risiko kesalahan konfigurasi atau implementasi. Solusi untuk mengatasinya itu dengan melibatkan tenaga ahli atau konsultan ERP yang kompeten dan memulai implementasi dari proyek kecil atau pilot project untuk meminimalkan risiko. Kemudian yang terakhir itu resistensi dari karyawan. Strategi untuk mengatasinya itu membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan positif serta melibatkan karyawan sejak tahap awal untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sistem baru. Selanjutnya, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Adapun alur SCM, CRM, dan ERP. Yang pertama SCM atau Supply Chain Management, yaitu mengelola alur bahan baku, produksi, distribusi, hingga pengiriman produk. Kemudian CRM atau Customer Relationship Management, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan termasuk promosi, penjualan, dan juga layanan penjual. Dan yang terakhir ERP atau Enterprise Research Planning, yaitu menyatukan seluruh informasi dan SCM dan CRM dengan modul-modul lainnya seperti akuntansi, SDM, dan juga inventaris. Contoh implementasi nyata di kasus NSF. Untuk NSF, integrasi ini akan memungkinkan yang pertama produksi yang lebih tepat karena prediksi permintaan dari CRM bisa langsung dimanfaatkan oleh SCM. Yang kedua, tim gudang bisa tahu kapan harus menambah stok berdasarkan tren permintaan yang terlihat dari CRM. Kemudian tim penjualan bisa merancang diskon yang tepat sasaran karena data margin dan stok tersedia di ERP. Oke, selanjutnya adalah nomor 1.E, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF itu dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Model penjualan hybrid yang diterapkan NSF itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasaran karena mencakup akses ke berbagai segmen pasar. Contohnya itu penjualan langsung menjangkau pelanggan tetap dan grosir lokal. Distributor pihak ketiga itu memperluas jaringan distribusi ke wilayah yang lebih luas, dan marketplace bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer itu membuka akses ke konsumen akhir secara digital termasuk generasi muda yang terbiasa belanja online. Nah, untuk yang kedua itu tentunya peluang ekspansi dan brand awareness. Nah, ini kehadiran di marketplace dapat membantu meningkatkan visibilitas merek NSF secara nasional. Namun, kendala pada integrasi dan pengelolaan data menyebabkan model ini belum berjalan secara optimal. Kendalanya yang pertama itu divisi penjualan masih menggunakan spreadsheet sehingga sulit menganalisis performa saluran distribusi secara real time. Yang kedua, gudang masih menggunakan kartu stok manual menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan barang. Dan yang ketiga, tanpa sistem terintegrasi, jadi evaluasi efektivitas promosi dan diskon menjadi sulit dilakukan. Nah, kesimpulannya yaitu model hybrid sangat berpotensi membantu pemasaran, tetapi untuk benar-benar efektif itu NSF harus segera mengintegrasikan sistem penjualan, gudang, dan akuntansi ke dalam satu platform digital, misalnya ERP maupun CRM. Selanjutnya adalah poin F, jelaskan seberapa penting Private Industrial Network atau PIN dibandingkan dengan marketplace dalam kasus NSF dan apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa. Nah, untuk perbandingannya sendiri ya, untuk PIN maupun marketplace itu pada fokusnya. Untuk PIN sendiri kolaborasi dengan mitra bisnis atau bisnis to bisnis, sedangkan marketplace itu penjualan massal atau bisnis to consumer dan bisnis to bisnis yang kecil. Nah, untuk kontrol datanya sendiri, PIN itu tinggi dan terpusat, sedangkan marketplace masih rendah dan dikuasai oleh pihak ketiga. Customisasi dan integrasinya untuk PIN tinggi dan untuk marketplace sendiri itu terbatas. Untuk efisiensi rantai pasokan itu PIN sangat tinggi, sedangkan marketplace tidak secara langsung, dan analisis permintaannya untuk PIN real time dan akurat, sedangkan untuk marketplace itu umumnya tidak sedetail PIN. Nah, dalam kasus NSF sendiri ini, PIN itu masih sangat relevan dan bahkan mendesak karena permintaan distributif fluktuatif. Jadi, PIN itu memungkinkan integrasi data permintaan secara real time untuk mengurangi pembekakan safety stock. Dan yang kedua, perencanaan permintaan yang buruk, sehingga PIN itu memungkinkan sistem forecasting berbasis data langsung dari mitra. Dan yang ketiga, biaya logistik yang tinggi, sehingga PIN itu mendukung kolaborasi logistik dengan distributor untuk merancang pengiriman yang lebih efisien. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi marketplace cocok untuk channel retail dan pelanggan umum, namun untuk membangun efisiensi kolaborasi bisnis to bisnis jangka panjang dan stabilisasi permintaan, PIN lebih penting. Oleh karena itu, pengembangan PIN sangat relevan dan perlu diimplementasikan dalam NSF. Selanjutnya adalah poin terakhir dari nomor 1, yaitu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NCF. Untuk hubungannya sendiri, e-commerce dengan CRM atau Customer Relationship Management itu data pembelian pelanggan dari e-commerce memberikan insight perilaku konsumen seperti produk favorit, frekuensi pembeli, dan respon promo. Nah, untuk CRM sendiri itu memanfaatkan data dari e-commerce tersebut untuk personalisasi penawaran, meningkatkan retensi, dan merancang kampanye promosi yang efektif. Yang kedua, hubungan e-commerce dengan SCM atau Supply Chain Management itu e-commerce menyuplai data real time tentang permintaan produk yang berguna untuk perencanaan produksi atau demand planning, pengelolaan stok atau inventory control, serta distribusi barang atau logistik planning. Nah, untuk hubungannya sendiri, CRM dan
SCM itu informasi keluhan pelanggan di CRM bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam supply chain, seperti keterlambatan pengiriman atau produk tidak tersedia. Nah, untuk CRM sendiri juga bisa memberikan feedback ke SCM tentang produk dengan permintaan tinggi dan atau potensi churn. Oke, selanjutnya dampak dari e-commerce, CRM, dan SEM untuk manajemen NSF. Yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis data driven decision making. Itu manajemen bisa mengatur produksi dan distribusi berdasarkan tren permintaan real. Yang kedua, optimisasi biaya promosi dan logistik. Jadi promosi diarahkan ke target pelanggan yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan atau karena produk tersedia saat dibutuhkan dan pelayanan lebih responsif. Jadi kesimpulannya, integrasi antara e-commerce, CRM, dan SEM itu adalah kunci pengambilan keputusan strategis bagi manajemen NSF. Tanpa itu, perusahaan akan terus menghadapi masalah seperti permintaan tidak akurat, produksi berlebih, dan kehilangan pelanggan. Jadi selanjutnya kita akan menjawab dan menganalisis soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah kita disuruh menonton video YouTube, yaitu penerapan AI di Walmart dalam meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana Walmart, salah satu perusahaan retail terbesar di dunia, menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengambilan keputusan. Nah, kita akan menjawab 4 pertanyaan utama yang berkaitan dengan topik ini sebagai berikut. Soal yang kedua mengenai AI dari Walmart. Yang pertama, tanggapan jika dikaitkan dengan buku laudan Web Managing Knowledge. Walmart itu sudah menerapkan 3 hal utama dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, knowledge acquisition dengan melalui sistem yang real data, sensor IoT, dan sistem AI yang terus belajar dari perilaku pelanggan dan tren inventory. Yang kedua, knowledge storage, yaitu mereka menyimpan pengetahuan lewat sistem terintegrasi yang mendokumentasikan data pembelian, logistik, dan juga preferensi dari pelanggan. Dan yang ketiga ada knowledge dissemination dan application. Nah, pengetahuan yang telah disimpan tadi itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk prediktif analitik, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, optimalisasi stok, hingga penjadwalan tenaga kerja. Soal selanjutnya adalah implementasi ID Walmart, apakah sudah tepat? Nah, implementasi ID Walmart itu sudah bisa dikatakan tepat karena sudah memiliki skala operasi yang besar. Untuk Walmart sendiri sudah terkenal dengan toko yang berada di berbagai negara sehingga memiliki rantai pasokan dan toko yang sangat luas. Nah, AI sendiri sudah mengelola kompleksitas tersebut dengan efisien termasuk prediksi permintaan dan pengiriman barang. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan. AI di Walmart itu sudah membuat pengalaman belanja lebih personal dan cepat, misalnya melalui rekomendasi produk otomatis dan layanan check-out tanpa kasir. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan menggunakan AI, Walmart sendiri sudah menghemat biaya operasional misalnya dalam hal logistik dan manajemen inventaris dengan mengurangi kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat, penerapan etis dan bertahap. Dalam penggantian tenaga kerja, Walmart sendiri tidak langsung menggantikan manusia dengan AI seutuhnya, tetapi menggunakannya untuk membantu manusia bekerja lebih efisien, augmenting. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi. Nah, Walmart juga menggunakan AI untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan perilaku konsumen yang berubah cepat. Ini mencerminkan prinsip agility dalam manajemen modern. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang C. Jadi, dalam pertanyaan di C ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengembangan AI di Walmart meningkatkan efisiensi proses bisnis? Jawaban kami, Walmart telah mengintegrasikan AI dalam berbagai aspek operasionalnya. Contohnya, mereka menggunakan AI untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi limbah makanan, dan mempercepat proses pengisian ulang stok. Nah, dengan bantuan AI ini, Walmart dapat memprediksi permintaan pelanggan dengan lebih akurat, sehingga mengurangi kelebihan atau kekurangan stok. Hal ini tentu saja meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan AI dengan konsep SCM dan CRM di Walmart? Nah, SCM atau Supply Chain Management, jadi AI membantu Walmart dalam mengelola rantai pasok dengan lebih efisien. Mereka dapat memantau pergerakan barang secara real time, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan inventaris. Dengan demikian, produk selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pelanggan.
Nah, yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, dalam CRM, Walmart menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Mereka juga menggunakan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan layanan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan menangani keluhan dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjawab soal D. Di soal D ini terdapat 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pengembangan teknologi AI mempengaruhi pengambilan keputusan DSS atau ESS di Walmart? Yang pertama adalah DSS dulu nih, Decision Support System. Walmart memanfaatkan DSS berbasis AI untuk membantu manajer dalam membuat keputusan operasional, seperti penentuan harga dan promosi. Sistem ini menganalisis data historis dan tren pasar untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Selanjutnya, ESS atau Executive Support System. ESS digunakan oleh eksekutif Walmart untuk membuat keputusan strategis. Dengan bantuan AI, mereka dapat melihat gambar besar dari data yang kompleks, seperti kinerja seluruh toko, tren penjualan, dan perilaku konsumen, sehingga dapat merumuskan strategi bisnis yang efektif. Pertanyaan kedua, tipe keputusan apa yang cocok sebagai output dari pengembangan teknologi AI di Walmart? Pengembangan teknologi AI di Walmart mendukung berbagai tipe keputusan. Jadi ada 3 tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan rutin yang dapat diotomatisasi seperti pemesanan ulang stok saat mencapai batas minimum. Yang kedua, keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang memerlukan analisis data dan pertimbangan manusia seperti penentuan strategi pemasaran berdasarkan tren penjualan. Dan yang terakhir, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan strategis yang kompleks dan memerlukan intuisi serta pengalaman, seperti ekspansi ke pasar baru. Dengan AI, Walmart dapat mengelola ketiga tipe keputusan ini dengan lebih efektif, serta meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Yang pertama itu, mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developer dari negara tersebut. Nah, TikTok ini tidak dapat diakses di Cina meskipun dikembangkan oleh perusahaan asal Cina yaitu ByteDance karena alasan regulasi pemerintah, perbedaan pasar, dan kontrol informasi. Nah, jadi TikTok berasal dari developer Cina juga, sama yaitu ByteDance, tetapi aplikasi ini tuh nggak sedia di TikTok. Tapi sebagai gantinya, kalau di Cina itu mereka menggunakan aplikasi yang bernama Douyin. Nah, ada beberapa alasannya, yaitu dari perbedaan regulasi dan kontrol pemerintah. Jadi pemerintah Cina itu punya regulasi yang sangat ketat dalam hal menyebarkan informasi digital. Jadi semua platform media sosial itu harus mematuhi sensor konten dan memastikan bahwa informasi yang beredar tidak bertentangan dengan kebijakan Partai Komunis Cina atau Tiongkok. Jadi TikTok itu didesain untuk pasar internasional, tidak disesuaikan dengan sistem sensor dan pengawasan yang berlaku di Cina. Jadi Douyin itu versi lokal TikToknya dari Cina itu diatur agar memenuhi regulasi domestik, termasuk pembatasan konten sensitif dan penyaringan komentar pengguna. Lalu yang kedua ada pengendalian informasi digital dalam negeri. Jadi Cina menjalankan Great Firewall, yaitu sistem penyaringan internet terbesar di dunia yang memblokir berbagai platform asing seperti Google, YouTube, Facebook, dan Twitter. Jadi semisalnya dari Cina itu masih perlu menggunakan VPN jika mereka itu ingin mengakses dari Google, YouTube, Facebook, dan Twitter. Jadi di TikTok sebagai aplikasi ini kan memungkinkan distribusi bebas konten dari luar negeri yang dinilai itu tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan informasi ideologi nasional. Jadi TikTok dinilai bisa menjadi jalur penyebaran ideologi asing yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina. Lalu yang ketiga ada segmentasi strategis produk oleh ByteDance. ByteDance itu memisahkan antara TikTok, yaitu untuk pasar global, dan Douyin untuk Cina atau pasar domestik ya. Jadi strategi itu mengoptimalkan pertumbuhan di masing-masing berdasarkan perbedaan budaya
dan kebiasaan pengguna. Jadi TikTok dan Douyin itu memiliki server, kebijakan privasi, dan algoritma rekomendasinya yang berbeda, meskipun dari tampilannya itu sangat mirip. Lalu yang keempat ada perlindungan terhadap ekosistem teknologi lokal. Jadi dengan tidak mengizinkan TikTok di Cina, pemerintah mendukung menggunakan aplikasi dalam negeri yang dikembangkan dengan nilai-nilai lokal dan tunduk pada hukum Tiongkok. Jadi ini tuh memberikan kesempatan bagi teknologi lokal seperti Douyin, WeChat, dan Weibo itu berkembang tanpa kompetitor luar. Jadi TikTok bisa menjadi ancaman bagi ekosistem teknologi lokal jika diizinkan beroperasi seperti di luar negerinya. Lalu yang kelima ada strategi pengelolaan citra global. Jadi dengan tidak diizinkannya atau operasi TikTok dalam negeri, ByteDance memposisikan TikTok sebagai entitas internasional yang dipisah dari Douyin. Jadi strategi ini digunakan untuk meredam kritik internasional terkait campur tangan pemerintah Cina terhadap TikTok. Langkah ini juga termasuk branding agar TikTok lebih netral dan dapat diterima di berbagai negara. Lalu soal yang selanjutnya, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Itu jawabannya iya, karena perbedaan antara TikTok dan Douyin bisa membawa dampak besar bagi bisnis internasional. Perbedaan cara kerja, pengelolaan kedua aplikasi ini baik dari sisi sistem maupun wilayah penggunanya. Jadi bukan sekadar soal teknis. Perbedaan ini juga langsung mempengaruhi cara ByteDance mengembangkan usahanya ke berbagai negara, membangun kepercayaan pengguna, serta menjalin hubungan dengan pemerintah dan pengawas regulasi di seluruh dunia. Yang dimana itu ada beberapa dampaknya, itu tentang tantangan, reputasi, dan kepercayaan global. Jadi perbedaan kedua aplikasi ini yaitu TikTok dan Douyin bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan keamanan data. Jadi banyak negara termasuk Amerika Serikat khawatir bahwa TikTok menjadi alat pengumpulan data oleh pemerintah asing, khususnya Cina. Jadi hal ini tuh jadi dasar utama diberlakukannya Undang-Undang Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act yang memblokir TikTok di Amerika Serikat sejak tahun 19 Januari 2025. Jadi dampaknya itu kepada reputasi ByteDance sebagai perusahaan teknologi digital global yang menjadi tertekan karena banyak pihak yang mempertanyakan netralitas dan independensinya. Lalu yang kedua ada hambatan regulasi dan fragmentasi pasar. Jadi perbedaan konten dan sensor antara Douyin dan TikTok itu jadi membuat ByteDance itu harus mengelola dua ekosistem secara terpisah. Infrastruktur, kebijakan, dan produk. Douyin mematuhi sensor ketat di Cina, sedangkan TikTok harus memenuhi berbagai peraturan data privacy di negara lain seperti GDPR di Eropa atau CPRA di Amerika. Jadi ByteDance itu mengalami biaya operasional yang lebih tinggi dan harus menjalankan strategi multinasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan global lainnya yang menggunakan satu platform terpadu. Lalu yang ketiga ada potensi ketidaksetaraan dalam inovasi dan monetisasi. Nah, TikTok itu populer secara global. Pendapatan ByteDance lebih banyak berasal dari Douyin, terutama lewat iklan digital dan fitur e-commerce seperti Douyin Mall, live shopping. Lalu TikTok belum sepenuhnya mampu mereplikasi model monetasinya ini di pasar internasional karena perbedaan regulasi, preferensi pasar, dan penetrasi teknologi pembayaran. Lalu dampaknya itu apa? TikTok menjadi lebih bergantung pada strategi brand awareness dan kerjasama influencer sebanding monetisasi langsung yang bisa membatasi pertumbuhan pendapatan ByteDance secara global. Lalu yang keempat ada ketidakseimbangan akses dan ekspansi teknologi. Jadi fitur kayak e-commerce, live stream itu kan berkembang pesat di Douyin, namun tidak semua fitur ini tersedia di TikTok karena perbedaan hukum dan infrastrukturnya. Jadi TikTok tidak bisa berkembang secepat Douyin dalam aspek teknologi dan model bisnis. Lalu dampaknya itu kompetitor global seperti Instagram Reels
dan YouTube Short dapat memanfaatkan celah ini untuk mengejar atau bahkan melampaui TikTok di beberapa pasar. Jadi perbedaan TikTok dan Douyin itu bukan hanya soal geografis, tapi mencerminkan tantangan politik, ekonomi, dan budaya dalam era globalisasi digital. Jadi meskipun ByteDance berhasil memaksimalkan pasar domestik melalui Douyin, tantangan dalam menjalankan TikTok sebagai produk global itu terus meningkat. Larangan di TikTok di Amerika Serikat menjadi bukti bahwa fragmentasi platform ini juga beresiko terhadap keberlangsungan bisnis internasional ByteDance. Nomor 3 bagian C. Apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok juga merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, kalau manajemen dan juga organisasi ini ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, mereka itu perlu tahu bahwa TikTok ini tidak tersedia di Cina. Sebagai gantinya, perusahaan induk TikTok yaitu ByteDance punya aplikasi serupa bernama Douyin yang khusus dibuat untuk pasar Cina. Nah, Douyin ini punya peran yang sangat penting di dalam dunia e-commerce di Cina. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, kenali Douyin sebagai platform e-commerce. Douyin ini bukan cuma media sosial biasa, aplikasi ini sudah berkembang menjadi salah satu alat utama jual beli online di Cina. Douyin punya lebih dari 700 juta pengguna aktif di setiap bulannya, dan juga menyediakan fitur seperti toko online, sistem pembayaran langsung, dan juga live streaming untuk belanja. Yang kedua, bisa menggunakan strategi interest e-commerce. Berbeda dari toko online biasa yang mengandalkan orang yang mencari barang, Douyin ini memakai sistem rekomendasi. Algoritmanya akan menampilkan produk berdasarkan minat pengguna, sehingga pengguna itu bisa menemukan barang yang cocok tanpa harus mencarinya secara langsung. Yang ketiga, dengan bekerja sama dengan influencer lokal. Di Douyin, bekerja sama dengan influencer atau KOL, Key Opinion Leader, sangat penting. Karena mereka itu bisa membantu menarik perhatian pembeli, memperkenalkan produk dengan cara yang menarik, dan juga membangun kepercayaan lewat konten yang sesuai dengan kebiasaan lokal. Yang keempat, dengan mematuhi aturan dan juga menghormati budaya lokal. Cina mempunyai aturan yang ketat mengenai konten digital dan juga e-commerce. Nah, maka dari itu, strategi bisnis dan juga pemasaran itu harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan juga memperhatikan budaya setempat. Yang kelima, dengan memanfaatkan ekosistem digital Cina. Selain Douyin, ada juga platform digital lain seperti WeChat dan juga Xiaohongshu yang bisa digunakan untuk memperluas jangkauan pasar dan juga menciptakan sistem e-commerce yang lebih kuat dan saling terhubung. Dan yang terakhir, bisa dengan menyiapkan logistik dan layanan pelanggan yang baik. Pembeli di Cina itu sangat memperhatikan kecepatan pengiriman dan juga kualitas layanan. Jadi, memastikan sistem pengiriman barang dan layanan pelanggan sudah siap untuk memenuhi standar tinggi yang diharapkan pasar di sana merupakan hal yang sangat penting. Sampai juga kita di akhir video. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Semoga jawaban yang kelompok kami berikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Insyira Putika Dea, SEMA, karena sudah membimbing dan memberikan arahan kepada kami dalam mata kuliah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!